Yang pertama yang pertama Ibu Diah Ika Krisnawati. Beliau adalah CEO Klinik Beasiswa. Selamat pagi Ibu Diah. Selamat pagi Bu Elvi. Terima kasih sehat, setia di Klinik Beasiswa. Oke, sami-sami Bu. Oke, selanjutnya kita sapa pemateri kita yang luar biasa. Mas Vika Nur Muhammad. Selamat pagi Mas Selamat Vika. pagi Bu Elvi. Iya, saya panggilnya Mas saja ya. Ya Bu. Oke, ya Mas Vika ini adalah penerima beasiswa dari Brunei Darussalam. Oke, selanjutnya pemateri yang kedua Mas Muhammad Irfan Nadmi, sepertinya bergabung dengan kita ya. Sahabat klinik beasiswa yang tercinta ya, pada webinar kali ini tema kita adalah pendampingan dan strategi sukses beasiswa Brunei Darussalam dan Mesir ya. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya Salayang Pandang Klinik Beasiswa, kemudian penyampaian materi yang pertama dari Mas Vika, kemudian penyampaian materi yang kedua dari Mas Irfan nantinya, selanjutnya tanya jawab, ya, kemudian kesimpulan dan penutup, ya. Untuk menambah keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama webinar series pendampingan dan strategi sukses beasiswa Brunei Darussalam dan Mesir dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Monggo untuk tim. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Bangunlah jiwa badannya Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis nih. Untuk acara selanjutnya yaitu Salayang Pandang dari Klinik Beasiswa. Sebentar. Setelah saya sampaikan profil tentang klinik beasiswa bagi sahabat klinik beasiswa yang baru bergabung ya. Jadi apa itu klinik beasiswa? Jadi klinik beasiswa itu merupakan layanan pendampingan untuk mendapatkan beasiswa. Bagi rekan-rekan semua yang ingin studi lanjut atau melanjutkan kuliah di luar negeri, jadi klinik beasiswa di sini akan berupaya untuk membantu ya. Jadi ada bentuk layanan pendampingan untuk mendapatkan beasiswa
dan LOE bagi para dosen ataupun calon dosen. Jadi tidak hanya dosen, akan tetapi fresh graduate dari SMA ataupun fresh graduate dari S1 yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Jadi kami membantu secara eksklusif dan privat. Tujuannya adalah ketika ada eksklusif dan privat ini akan lebih mengena ya pendampingannya agar tujuan rekan-rekan semua dalam studi lanjut segera tercapai. Jadi ada beberapa ini ya program yang ditawarkan dari klinik beasiswa yang salah satunya yaitu scholarship bootcamp. Jadi persiapan diri lengkap untuk meraih beasiswa dengan bimbingan puluhan mentor. Jadi klinik beasiswa mempunyai beberapa mentor yang berpengalaman ya. Jadi beliau-beliaunya ini merupakan alumni dari universitas-universitas besar di dunia. Jadi ada beberapa lokasi. Nanti untuk detailnya di mana saja silakan bergabung di ini ya di website kami. Jadi apa saja programnya? Program pengelompokan minat berdasarkan target beasiswa dan negara. Ada placement test TOEFL, placement test IELTS, interview stimulation, writing essay, study plan, personal statement, how to deal with supervisor. Jadi bagaimana kita mendapatkan supervisor, kemudian bagaimana memulai studinya, kemudian bagaimana simulasi aplikasi sesuai negara tujuan. Karena beberapa negara itu membutuhkan treatment yang berbeda. Ya. Kemudian ada juga program mentoring eksklusif persiapan studi ke luar negeri. Jadi program ini program one-on-one meeting dengan mentor untuk konsultasi, mengarahkan memberi peluang koneksi luar negeri. Persiapan dokumen-dokumen, ya karena yang dipersiapkan dokumennya cukup banyak ya, sehingga perlu disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya ya, karena biasanya pendaftaran itu ada deadline-nya ya. Sehingga rekan-rekan semua akan mendapatkan LOE berdasarkan negara yang diinginkan. Ya, pastikan mendapatkan mentor klinik beasiswa untuk mendapatkan studi lanjut ya, sesuai dengan negara tujuan. Ini ada beberapa item dari program ini yaitu konsultasi personel ya, konsultasi personel dengan ambasador. Yang jelas ambasador beliau ini yang expert ya, jadi tahu persis masing-masing universitas itu membutuhkan apa. Kemudian ketika masuk itu apa saja yang diperlukan, baik itu persiapan dokumennya atau persiapan mental dan sebagainya. Online meeting, university recommendation sesuai dengan ini ya jurusan yang kita inginkan. Kemudian supervisor suggestion, dokumen preparation ya, apa saja dokumen yang dipersiapkan mulai dari visa, kemudian ijazah dan sebagainya. Kemudian ada online application. Kemudian ada juga program persiapan bahasa. Jadi beberapa dari kita mungkin ada atau terkendala dengan bahasa ya. Nah, maka ada persiapan juga dari klinik beasiswa. Jadi ada online based learning, kemudian ini ya 3 kali seminggu untuk TOEFL, TOEIC ya, kemudian 4 kali seminggu untuk IELTS ya. Jadi silahkan bergabung ketika rekan-rekan sekalian ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Oke, ini yang program di bulan Agustus ya. Jadi persiapan diri untuk melanjutkan studi ke USA. Jadi persiapan ini dengan Ibu Renata Komalasari. Jadi beliaunya ini mendapatkan beasiswa Fulbright. Ya. Untuk lebih jelasnya apa itu Fulbright, silahkan rekan-rekan baca atau melihat ini ya YouTube yang kita ya. Kita sudah pernah membahas ini ya. Jadi Ibu Renata di sini akan memberikan ini ya beberapa materi bagaimana kesempatan menjadi mahasiswa di USA, kemudian serba-serbi TOEFL dan GRE-TES ya, kemudian review semua persyaratannya, review proses seleksi dan pencarian supervisor. Jadi diharapkan nanti akan mendapatkan LOE, kemudian persyaratannya lengkap sampai diterima. Kemudian pada bulan Agustus, nah ini juga ada ini ya program kupas tuntas tips kuliah di Inggris membawa keluarga. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang sudah berkeluarga, yang sudah punya putra, nah ini
ini juga akan dikupas tuntas ketika membawa keluarga, yang jelas ribetnya akan berbeda dengan berangkat sendiri ya. Ini akan dikupas tuntas bagaimana sih triknya, apa yang harus dilakukan, kemudian pengurusan visa dan asuransi kesehatan. Yang jelas ketika membawa anak-anak resiko sakit mungkin juga ada ya, meskipun itu tidak diharapkan ya. Kemudian tips mencari tempat tinggal, karena ketika kita membawa keluarga yang jelas kosnya pun juga akan lebih meningkat ya, sehingga bagaimana triknya, kemudian bagaimana tipsnya, bagaimana lingkungan itu bisa menerima keluarga kita, ataupun sebaiknya keluarga kita itu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini ada tips dan triknya. Kemudian ketika berangkatnya hamil, kemudian bagaimana proses melahirkan di sana. Nah, ini juga akan dikupas di sana, sehingga tidak ada kekhawatiran lagi membawa keluarga. Ya, sekolah anak bagaimana, kemudian bagaimana adaptasi bahasa. Oke, itu selayang pandang profil dari klinik beasiswa. Ya, jadi apa saja programnya dan bagaimana ketika kita membawa keluarga. Oke, sahabat klinik beasiswa yang tercinta, demikian profil dari klinik beasiswa. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Jadi sebelum penyampaian materi oleh pemateri kita yang pertama, Mas Vika Nur, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari Mas Vika Nur Muhammad ya. Jadi beliau tinggal di Jalan Agung Raya 2, Gang Pendawa, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, ini alamat rumah beliaunya ya. Kemudian riwayat pendidikan, ya, riwayat pendidikan pada tahun 2012 sampai dengan 2017 beliau lulus dari Darussalam Gontor. Nah, ini Pondok Gontor ya, Mas Vika ya. Nggih, Ibu. Kemudian oh ya, Pondok Gontor yang mana ini, Mas? Yang di Kediri atau yang di ini Ponorogo? Pusatnya yang di Ponorogo. Ponorogo ya, oke. Kemudian tahun 2018-2019 sebagai tahfidz reader for entrepreneur ya. Kemudian tahun 2019 sampai 2023 BAIN Sultan Syarif Ali Islamic University Brunei Darussalam. Kemudian pengalaman dari Mas Vika tahun 2017 sampai dengan 2019 pengajar di Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School ya, di pesantren Gontor. Ini di Ponorogo juga ya, Mas? Di Ponorogo juga. Oke. Kemudian sebagai pengajar ya di Masjid Hifzil Quran Al-Hidayah. Kemudian sebagai ini ya, temporary manager di Vika Fashion Boutique. Ternyata punya butik juga ya, Mas Vika ya. Kemudian beberapa kemampuan dari ini ya, Mas Vika, leadership, communication ability, public speaking, desain grafik, ya, kemudian video maker. Ini prestasi ya, Mas Vika, public speaking contest ya, yang pertama. Kemudian musabaqah hifdzil Quran, ya ini juga yang pertama. Kemudian musabaqah tilawatil Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kurikulum vitae dari Mas Vika. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Vika ya untuk memulai materinya. Ini baik, di Brunei atau di Jakarta ini, Mas? Lagi di Brunei, Bu. Belum bisa balik Brunei. Ini kita. Oh iya, ada pandemik ya, Mas ya. Oke, ya silahkan Mas Vika. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Diah Ika Krisnawati selaku CEO dari Klinik Beasiswa. Yang terhormat juga moderator kita pada hari ini yang kebetulan sama ini Bu, matching kita warna bajunya. Iya. Ibu Elvi Kuyumi sebagai dosen daripada Akbar Dharma Husada Kediri ya Ibu. Yes. Dekat dengan Gumul atau Pondok Gontor 3 Ibu di sana? Kalau Pondok Gontor 3 itu lebih ke ini, ke kabupaten dekat ke Gumul.
Oh, Ya, kalau Ibu bukan di? Gumulnya ya. Ini dekat Lirboyo, Oke. Pondok Lirboyo, lebih dekat ke Lirboyo. Oke. Yang terhormat para teman-teman, kawan-kawanku sekalian di Klinik Beasiswa dan juga para peserta webinar, Bapak, Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk sedikit membahas dan mengulik tentang beasiswa di Brunei Darussalam dan juga di Mesir ya. Ini ada Mas Muhammad Irfan Nademi yang nanti akan membersamai kita untuk beasiswa sesi Mesir. Untuk yang pertama, mari kita sama-sama membahas sejenak tentang Brunei Darussalam. Saya boleh izin share screen ya, Ibu? Oke, monggo. Sebentar. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Oke. Ini Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama, sebelum kita lebih mengulik dalam lagi tentang beasiswa, kita mau tahu dulu nih negara Brunei Darussalam itu negara yang seperti apa. Mungkin teman-teman yang fresh graduate atau lulus S1 masuk ke S2 dan S3, teman-teman pengen belajar di luar negeri. Dan biasanya, menurut pengalaman saya pribadi, kalau pengen belajar tentang agama, kebanyakan mereka berangkat ke timur, Mesir, Madinah, Maroko, dan sebagainya. Kalau pengen belajar tentang ilmu umum, mereka berangkat ke barat, ke UK, Inggris, dan sebagainya. Bahkan beberapa pun kurang sedikit minat untuk belajar di tempat-tempat yang bukan expertnya. Kebanyakan kalau agama ya di timur, kalau umum ya di barat. Sekarang kita pengen tahu nih tentang Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu salah satu negara Asia Tenggara yang terletak di utara Pulau Kalimantan. Teman-teman bisa dilihat di sini ada map-nya, mini map. Brunei Darussalam itu terbagi dari 4 bagian. Kalau kita kan ada 38 provinsi di Indonesia itu. Kalau Brunei Darussalam karena dia merupakan negara kecil, hanya terbagi menjadi 4 bagian saja, yaitu Belait, Tutong, Brunei Muara, dan juga Tempurung. Terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Kalau teman-teman lihat di peta itu, Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, ujung atas, sebelah atasnya itu adalah negeri Brunei Darussalam yang dipisah perbatasan Malaysia dan juga Kalimantan Utara. Untuk geografinya, luas wilayah Brunei Darussalam sekitar 5.765 km persegi. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta ya, ini kayak setengahnya lah, kurang lebih setengah atau sepertiga. Kalau populasinya sendiri ada 442.400. Ini sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan kabupaten saya, Jakarta Selatan. Jadi di sini itu benar-benar negara yang minim populasi, jadi cenderung sedikit warga dan penduduknya dan juga sedikit daripada masyarakatnya. Kepemerintahannya sendiri di sini menganut kerajaan monarki absolut, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh satu orang, seorang raja. Kita menyebutnya ke bawah dulu yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bolkiah, Mu'izzuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan yang dipertua negara Brunei Darussalam. Jadi kalau kita berbicara tentang raja kita, Sultan Brunei Darussalam itu, nama lengkapnya tadi, nama aslinya adalah Panjang Sultan sekali ya. Umar Ali Saifuddin, Ibu. Iya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kayak tata keramanya lah, promo Injilnya kalau kita memanggil sultan itu sepanjang itu. Ke bawah dulu yang Maha Mulia bla 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 bla. Bahkan di setiap acara-acara formal, acara-acara kenegaraan, ketika menjemput atau mengundang sultan untuk hadir atau memanggil sultan ke depan untuk memberi sambutan dan bagaimana itu memang harus menggunakan nama lengkap beliau. Ya seperti biasa sebagaimana negara kerajaan, kalau di kita pun ada kerajaan
Sultan Hamengkubuwono di Jogja, itu pun dengan kerama yang tinggi kalau menurut saya. Selanjutnya, kalau kita sudah mengenal Brunei Darussalam, kita langsung masuk aja ke sesi beasiswa. Di Brunei Darussalam itu ada beasiswa nggak sih, Kak? Ada. Dan ada 2 jenis beasiswa. Beasiswa yang disediakan oleh pihak pemerintah Brunei atau government scholarship, ada juga beasiswa yang disediakan oleh masing-masing kampus. Yang sebelah kanan ini ada beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Brunei Darussalam, namanya Brunei Darussalam Government Scholarship. BDGS ini biasanya disediakan untuk jenjang S1 dan juga S2. Tersedia di 4 kampus besar di Brunei Darussalam, ada UBD, University Brunei Darussalam, UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali, UTB, University Teknologi Brunei, dan juga PB, Politeknik Brunei. Nanti kita akan mengulik lebih lanjut tentang universitas-universitas ini. Kalau beasiswa dari kampusnya sendiri ada UGS, UBD Graduate Scholarship. Jadi daripada 4 univ ini yang menyediakan beasiswa mandiri kampus hanya UBD saja, yaitu UGS, UBD Graduate Scholarship. Biasanya disediakan untuk jenjang S3, yang ada hanya kampus di UBD saja. Brunei Darussalam Government Scholarship itu apa sih, Kak? Oke, kita akan sedikit membahas tentang BDGS, Brunei Darussalam Government Scholarship. Merupakan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Brunei Darussalam untuk pelajar internasional di jenjang diploma, S1 dan S2 pada beberapa universitas yang ada di Brunei Darussalam. Beasiswa yang diberikan bersifat fully funded. Jadi ini beasiswa daripada pemerintah Brunei disediakan untuk warga internasional non-Brunei seperti Indonesia, Malaysia, Jepang, Singapura. Yang penting warga internasional non-Brunei yang ingin mengabdikan dan belajar di Brunei Darussalam. Bahkan teman-teman saya satu intek yang sama-sama penerima beasiswa juga, ada yang dari Mesir, dari Uganda, Afrika, ada yang dari Jepang, pokoknya dari mana-mana negara lah, mancan. Beasiswa ini biasa dibuka di bulan Desember. Bulan Desember sampai bulan Februari biasanya. Jadi dibuka pada bulan Desember, lalu deadline apply berkasnya di bulan Februari. Untuk intake Agustus. Contoh ini kita tahun 2021. Untuk intake Agustus 2021 yang besok, Agustus itu sudah ditutup Februari kemarin. Jadi kalau teman-teman tahun ini mau mendaftar, maka tinggal ditunggu aja bukanya pada bulan Desember sampai dengan Februari untuk intake Agustus tahun depan. Jadi seperti itu skenario pendaftarannya. Tadi kan kita sudah bahas tentang 4 university yang ditawarkan oleh BDGS, Brunei Darussalam Government Scholarship. Di antara 4 univ itu yaitu University Brunei Darussalam, UBD. Teman-teman bisa lihat di sini ada website resminya www.ubd.edu.pn. Bisa langsung masuk ke website resminya. Biasanya kalau di website itu teman-teman kan pengen tahu apa-apa aja jurusan-jurusan yang disediakan oleh UBD. Maka untuk informasi lebih lanjut bisa langsung masuk ke website resminya karena di sana sudah pasti ada jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas yang disediakan. Pun juga ada dosen-dosen, profesor-profesor dan sebagainya. Universitas kedua itu UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali. Websitenya www.unisa.edu.bn. Lalu univ yang ketiga ada UTB, University Teknologi Brunei, websitenya www.utb.edu.bn, dan terakhir Politeknik Brunei, www.pb.edu.bn. Kalau Politeknik ini lebih ke diploma, jadi mereka belum university, masih politeknik, institut lah mungkin kalau di Indonesia itu. Jadi untuk yang nomor 4 ini Politeknik Brunei menyediakan diploma saja, namun yang 1, 2, 3 UBD, UNISA dan UTB itu menyediakan S1, S2 dan S3. Tetapi BDGS yang sudah saya kasih tahu tadi, kalau BDGS hanya memberikan beasiswa untuk jenjang S1 dan S2 saja. Kalau kita lihat UBD, UNISA, UTB kita aplikasikan di Indonesia, UBD itu kayak UI, kayak UI-nya Indonesia. Kalau UNISA itu kayak UIN. Jadi teman-teman yang berminat untuk belajar lebih dalam lagi tentang ilmu umum bisa masuk UBD karena di sana memang spesialis di ilmu umum, kedokteran, farmasi, biografi, sosial dan sebagainya. Kalau UNISA
teman-teman yang ingin lebih mendalam lagi tentang ilmu keagamaan bisa juga masuk Yunisa. Saya sendiri mahasiswa Yunisa, jurusan Usuluddin di prodi Tafsir Hadis di Yunisa. Jadi di sini Yunisa itu ada menyediakan Fakultas Usuluddin, Syariah, Bahasa Arab, Ekonomi Islam, dan sebagainya. Kalau UTB lebih ke teknologi, di Indonesia biasanya ITB ya, kurang lebih sama seperti itu. Jadi di 4 university ini teman-teman bisa mendaftar sekaligus belajar di bidang umum, bidang agama maupun teknologi. Selanjutnya, fasilitas apa aja yang didapat kalau kita menjadi awardee di BDGS, Bunda Darussalam Government Scholarship? Yang pertama, sudah pasti bebas biaya kuliah sampai lulus karena beasiswa ini bersifat fully funded. Dari awal sampai akhir bebas kuliah, dari S1 contohnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Di sini sama sistemnya seperti Indonesia. Untuk degree, bachelor degree itu 4 tahun atau 8 semester. Dan untuk master 2 tahun atau 4 semester. Bebas kuliah ini tidak hanya biaya kuliah saja, namun apabila teman-teman ada research atau magang dan juga biaya-biaya ujian itu semuanya gratis dari awal sampai akhir. Yang kedua ada tiket pesawat Indonesia Brunei pulang pergi. Tiket pesawat ini gratis, namun tidak setiap tahun. Yang disediakan oleh pihak beasiswa hanyalah keberangkatan pertama dan terakhir. Contoh teman-teman menjadi awardee. Tiket pertama teman-teman dari Indonesia ke Brunei itu gratis, dan tiket terakhir ketika sudah selesai masa studi dari Brunei ke Indonesia itu gratis. Tapi tiket-tiket yang di pertengahan, misalnya teman-teman sedang liburan semester pengen pulang, itu menggunakan biaya pribadi. Selanjutnya ada tunjangan beasiswa kurang lebih 500 Brunei dolar per bulan. Sebagai informasi, Brunei Darussalam atau uangnya dolar ya, dolar Brunei Darussalam. Itu kursnya kalau dirupiahkan kurang lebih 1 dolar Brunei-nya 10.500-an. Kadang 10.600 dan sebagainya. Cuman teman-teman di sini biasanya dibuletin sih, jadi 1 dolar itu sama dengan 10.000. Untuk tunjangannya 500 dolar Brunei per bulan, tunjangan uang jajan, dan juga ada tunjangan lain, tunjangan makan, 150 Brunei dolar per bulan. Jadi ini diakumulasikan per bulannya, teman-teman yang awardee mendapatkan uang masuk langsung ke rekening Brunei Darussalam kurang lebih sebesar 650 dolar Brunei per bulan. Jadi nanti setelah menjadi awardee, ketika sampai di Brunei, diminta untuk membuat rekening Brunei Darussalam. Di sini ada namanya BIBD, Bank Islam Brunei Darussalam. Langsung disuruh buat rekening itu, dan nanti per bulannya akan dikirim dan ditransfer uang tunjangan setiap bulan. 650 kurang lebih, kalau Indonesia 6,5 juta lebih lah per bulan. Lalu selanjutnya ada tunjangan buku 600 Brunei dolar per tahun. Ini annual allowance. Tunjangan buku tiap tahun 600 Brunei dolar, dan juga akomodasi dan tempat tinggal. Mungkin teman-teman bertanya ya, daripada 4 univ tadi, UBD, Yunisa, UTB, dan Politeknik, biasanya teman-teman internasional itu tinggal di mana? Brunei Darussalam merupakan negara yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan tidak hanya sekedar rakyat asli, tapi juga rakyat pendatang, kayak kita dari Indonesia. Di sini juga banyak-banyak pekerja dari Indonesia, banyak pekerja dari Filipina, Malaysia, dan sebagainya. Dan Brunei Darussalam benar-benar memperhatikan hal itu. Jadi di setiap kampus, UBD, Yunisa, UTB maupun Politeknik menyediakan asrama kampus khusus untuk international student. Jadi kami di sini banyak, bahkan mayoritas tinggal di asrama kampus, jarang yang tinggal di kontrakan, kos-kosan, atau nyewa rumah sendiri. Kalau di luar negeri lain kan, mungkin Mas Adrian ini, kalau di luar negeri yang lain biasanya kayak di Mesir itu kan nyewa rumah, atau di tempat-tempat yang lain nyewa rumah patungan berame-rame buat nyewa tempat tinggal. Kalau di Brunei memang sudah disediakan asrama kampus di setiap kampus masing-masing. Dan juga akomodasi. Oh iya, Brunei Darussalam itu di sini negara yang akomodasinya atau transportasinya mayoritas menggunakan mobil. Pas pertama kali saya ke sini,
kan saya tinggal di Jakarta ya, dengan segala crowded dan keaktifan dan kerumunan yang ada. Ketika pertama kali ke Brunei itu sepi, kosong, negaranya tentram, damai, aman, dan nggak ada motor sama sekali. Mayoritas kendaraan pribadi orang Brunei adalah mobil. Sekalipun adanya motor, itu pun hanya motor-motor untuk driver, untuk delivery order saja. McDonald, terus KFC, Burger King gitu, delivery ordernya bisa pakai motor. Sisanya semuanya pakai mobil. Bahkan beberapa keluarga yang mereka kemampuan dan cukup biayanya, setiap kepalanya punya mobil, ayahnya punya mobil, ibunya punya mobil, anak pertama punya mobil, anak kedua punya mobil, karena emang kemana-mana harus pakai mobil, karena di sini ya teman-teman tahu lah ya, Kalimantan itu masih banyak tempat yang kosong, lahan yang kosong, kesini itu kemana-mana agak sedikit jauh, jadi kemungkinan susah untuk kita jalan kaki ke tempat tujuan. Kalau di Indonesia kan kita pengen somai misalnya, tinggal nunggu abang-abang tukang somai lewat depan rumah terus tinggal manggil bang beli gitu kan. Kalau di sini nggak ada. Jadi kalau kita pengen apa-apa kita harus keluar, pengen beli apa harus keluar. Dan biasanya cenderung agak sedikit jauh sih tempat-tempatnya. Yang ketujuh ada tunjangan bagasi 250 untuk ASEAN dan 500 untuk non-ASEAN. Tunjangan bagasi ini disediakan ketika kita selesai studi, biasanya di akhir itu kan teman-teman pada beli oleh-oleh pas pulangnya, atau ketika masa studi di sini banyak beli barang, makanya ketika pas pulang di akhir studi, pulang kembali ke tanah air disediakan tunjangan bagasi kurang lebih 250 untuk kita yang belajar atau warga negara ASEAN. Yang terakhir, fasilitas yang didapat adalah asuransi kesehatan selama belajar di Brunei. Yang tadi sudah saya katakan bahwasanya pemerintah Brunei sangat amat memperhatikan rakyatnya, warganya. Satu cerita dan pengalaman yang saya alami ketika itu, teman satu intek saya sama-sama belajar di Fakultas Usuluddin, teman Indonesia, cuman dia nggak beasiswa. Ketika itu dia sakit dan dirawat di rumah sakit ternama di Bandar Darussalam. Diopname beberapa hari, dan ketika kita bayar, ternyata biayanya gratis, padahal dia bukan beasiswa. Jadi memang untuk kesehatan, fasilitas, asuransi itu benar-benar gratis di Brunei. Tidak hanya warga lokal saja, bahkan international student pun biasanya digratiskan. Kalau orang lokal di sini memang gratis. Jadi kalau orang lokal itu pendidikan gratis, lalu kesehatan gratis, semuanya gratis kalau untuk orang lokal. Selanjutnya persyaratannya apa aja Kak? Untuk persyaratan Brunei Darussalam Government Scholarship yang biasanya dibuka di bulan Desember sampai dengan Februari, itu pertama pelamar dinyatakan sehat oleh dokter atau rumah sakit yang terdaftar sebelum keberangkatan ke Brunei Darussalam. Biasanya statement sehat ini disediakan dan dibuktikan dengan medical check-up atau surat kesehatan dari dokter. Selanjutnya untuk usia pelamar, program S1 atau Bachelor Degree antara 18 tahun sampai 25 tahun. Dan untuk S2 maksimalnya 35 tahun per 31 Juli. Ini saya ambil datanya di tahun lalu ya. Mungkin nanti tahun depan juga sama kurang lebih per tanggal 31 Juli 2022. Itu setidaknya pelamar untuk S1 berumur 18 sampai 25, untuk S2 berumur 35 tahun. Beasiswa ini tidak berlaku bagi penduduk tetap Brunei Darussalam. Yang sudah saya katakan tadi, beasiswa ini tersedia hanya untuk international student, bukan untuk orang Brunei saja. Dan setelah selesai perkuliahan, setelah masa studi teman-teman selesai, diharapkan penerima beasiswa dapat segera kembali ke negara asal. Jadi istilahnya kita dapat beasiswa untuk belajar di Brunei, dan setelah kita dapat beasiswa itu diminta untuk kembali ke negara asal. Kurang lebih selama beberapa bulan. Sebenarnya ini tidak dipantau ya. Selagi kita tetap mengabdi di negeri pertiwi, maka itu sudah sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa ini. Biasanya kan teman-teman ada yang setelah S1 langsung lanjut S2 di negara lain. Itu biasanya harus balik ke Indonesia dulu, mengabdi di Indonesia dulu, baru boleh lanjut ke negara yang lain. Selanjutnya untuk peluang beasiswa, penerima beasiswa tidak diperbolehkan mendapatkan beasiswa dari pihak lain. Sama seperti beasiswa yang lain, beasiswa Brunei Darussalam juga
limited. Jadi kalau teman-teman sudah dapat beasiswa BDJS, maka tidak boleh mendapatkan beasiswa yang lain lagi. Untuk berkas-berkasnya apa aja yang dibutuhkan, Kak? Jadi nanti ketika beasiswa dibuka bulan Desember itu pihak government akan menyediakan link berupa form Brunei Darussalam Government Scholarship yang nanti bisa di-download langsung ke website resminya. Website resminya biasa dibuka, website resminya biasanya ada ketika beasiswa sudah dibuka. Sekarang pun sebenarnya ada. Cuman website yang tahun lalu dan website tahun lalu itu sudah tidak bisa dibuka karena kenapa? Karena website resmi Brunei Darussalam itu private. Kalau menurut saya Brunei Darussalam ini negara yang cenderung private ya, karena dia bersifat kerajaan dan tidak terlalu membuka tentang administrasi negaranya ke umum. Bahkan kita amat sangat jarang dan minim sekali mendengar berita tentang Brunei Darussalam. Ya karena itu Brunei Darussalam kondisi negaranya sedikit private, tidak terlalu memberikan hal-hal yang tidak penting ke yang luar-luar. Jadi nanti ketika beasiswa sudah dibuka bulan Desember, teman-teman akan disediakan link untuk mendownload form BDJS-nya. Langsung saya kasih contohnya aja ya. Di sini teman-teman bisa lihat contoh form. Kelihatan ya. Ini ada contoh form Brunei Darussalam Government Scholarship yang tahun lalu, Academic Session 2021. Jadi ini bentuk formnya dan setiap tahun sama. Ketika tahun saya awardee BDJS di tahun 2019-2020, 2 tahun yang lalu. Ini form yang tahun lalu pun sama seperti form yang tahun saya 2 tahun yang lalu. Jadi di sini nanti teman-teman silakan mengisi formnya. Yang atas ada pas foto ukuran paspor dengan background warna merah. Lalu di sini ada first choice dan second choice. Kodenya, untuk kode teman-teman bisa lihat di website resmi univ masing-masing. Jadi setiap website itu ada kode programnya. Contoh, Bachelor of Usuluddin di Unisa. Silakan teman-teman centang di sini, dan Bachelor of Usuluddin Unisa itu nanti ada kode resminya dari website Unisa. Untuk pilihan keduanya, contoh saya mau Bachelor of Farmasi di UBD. Jadi teman-teman bisa memilih 2 jurusan, 2 pilihan, first choice dan juga second choice. Yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa berkas yang harus dilampirkan. Di sini juga ada, seperti Certified True Copies, ini ijazah, terus Certified English Translation of Supporting Document. Jadi semua berkas harus diterjemahkan ke Inggris. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini kurang lebih seperti ini bentuk formnya. Ada personal contact and details, nama, paspor, citizen, country birth, religion, dan sebagainya. Di sini ada occupation, nama keluarga, nama orang tua, email. Lalu juga ada education experience. Teman-teman diminta untuk menyertakan pengalaman sekolah, pengalaman pendidikannya. Sekolah di mana sebelumnya. Ini dimulai dari SMP dan SMA ya. Contoh saya SMP di Gontor waktu itu, SMP dan SMA di Gontor, maka name of school-nya Pondok Gontor atau Darussalam Modern Islamic Boarding School. Gontor Modern Islamic Boarding School. Dari tahun keberapa sampai tahun keberapa, qualification obtained-nya takdir. Takdir itu derajatnya ketika lulus itu apa? Excellent kah atau good kah atau General Certificate of Academy Ordinary Level. Brunei Darussalam itu sistem pendidikannya ikut di UK ya, Cambridge. Jadi ada ordinary level, ada advanced level, O level dan A level. Ini sama kayak SMP dan SMA lah kalau di tempat kita. Ordinary itu SMP, advanced itu SMA. Jadi teman-teman diminta untuk menyertakan nilai akhir ketika SMP dan juga SMA. Contoh di sini ketika SMP saya kayak pelajaran tafsir atau pelajaran nahwu, sorof, grade-nya berapa, mediumnya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, examination body-nya lembaga yang mengadakan ujian. Contoh teman-teman ada UN kan ya, lembaga yang mengadakan ujian itu adalah pemerintahan. Subjeknya matematika, grade-nya 9, mediumnya English atau apa, seperti itu. Jadi ini SMP, ini yang SMA-nya. Lalu ada other qualification. Mungkin teman-teman mendapatkan sertifikat, national certificate, national diploma, higher national diploma, dan first degree. Jadi kalau ini kan SMP dan SMA. Kalau teman-teman pengen daftar S2, otomatis kan sudah melalui jenjang S1. Nah,
sertifikat atau ijazah S1 dimasukkan di mana? Dimasukkan di sini. Other qualification, first degree. Teman-teman pernah masuk di pendidikan mana aja? Pernah masuk di diploma kah? Atau pendidikan non akademik yang lainnya atau bagaimana? Lalu ada intent qualification. Kalau ini seperti kursus-kursus yang teman-teman adakan, kayak kursus leadership dan sebagainya, bisa teman-teman masukkan di sini. Dan juga ada language proficiency. Banyak teman-teman pelamar beasiswa Bunda Darussalam yang nanya, Kak, kalau beasiswa BDJS itu butuh sertifikat bahasa nggak sih? Seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, dan sebagainya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi dan juga teman-teman URDI yang lainnya, BDJS itu untuk yang mendaftar di bahasa Arab dengan medium pengantar kuliah berbahasa Arab yang di Unisa biasa kebanyakan seperti Usuluddin, tafsir, terus syariah bahasa Arab itu biasanya tidak melampirkan sertifikat bahasa. Tapi untuk teman-teman yang mendaftar di UBD, UTB dan PB khususnya untuk materi-materi umum itu diminta untuk melampirkan sertifikat bahasa. Untuk yang kuliahnya pengantar bahasanya Inggris diminta untuk melampirkan, sedangkan yang Arab tidak melampirkan. Karena di sini sudah tertera ya language proficiency kita, apakah written-nya bagus, reading, spoken. Dan ini biasanya diminta untuk melampirkan bukti, yaitu merupakan sertifikat kemampuan berbahasa. Ada academic distinction or prize received. Di sini teman-teman pernah berprestasi di bidang apa aja, juara 1 ini, juara 2 ini, bla 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 bla, pernah mengikuti ini dan sebagainya, silakan tulis di sini. Ada purpose future career. Di sini purpose future career kurang lebih sama kayak beasiswa lain kali ya. Purpose atau tujuan kedepannya kita bakal ngapain, setelah kita lulus itu bakal ngapain, kedepannya bakal menjadi apa. Di ini ada statement of purpose. Nah, ini biasanya menjadi kunci teman-teman diterima atau tidaknya beasiswa, karena pihak penerima beasiswa bisa melihat anak ini layak atau tidak mendapatkan beasiswa. In an essay of up to 200 words, di sini tidak lebih daripada 200 kata, teman-teman bisa menyampaikan statement. Kenapa sih teman-teman layak untuk mendapatkan beasiswa? Seperti itu. Lalu yang bawah-bawahnya ada work experience, extracurricular, membership in association, academic awards, scholarship, dan sebagainya, sampai bawah. Dan ini ada references. Lembar C1 dan C2 ini diminta untuk menyertakan references atau pendukung. Ada 2 orang, kita meminta berkas referensinya untuk kepada 2 orang. Misal teman-teman punya lembaga, minta ke dosen pembimbing kah, atau minta ke mudir pondok atau sebagainya. Ketika itu saya meminta ke pembimbing tahfidz dan juga mudir di pondok saya untuk 2 surat reference letternya. Sampai bawah nanti setelah semuanya selesai, ketika teman-teman sudah mengisi semua form berkas yang disediakan, teman-teman diminta untuk melampirkan berkas yang diminta. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Dan di akhir ketika semuanya sudah dilampirin nih, form sudah diisi dan berkas sudah dilampirkan, berkas ini harus di-endorse oleh government, oleh Kemenlu. Bisa Kemenlu, bisa Kemendikbud, bisa Kemenak, tergantung institusi masing-masing. Biasanya kalau pesantren itu di Kemenak karena Kemendikbud tidak menerima yang pesantren. Jadi kalau yang pesantren bisa ke Kemenak, nanti bisa di-endorse atau disahkan nominating government. Teman-teman bisa datang ke setiap departemen masing-masing, setiap kantor masing-masing, dan tidak harus di pusat. Jadi teman-teman yang tidak di Jakarta bisa datang di cabangnya masing-masing. Datang ke sana, bawa formnya, minta untuk di-endorse namanya. Setelah di-endorse, nanti mereka akan tanda tangan di sini, tulis-tulis nama, tanda tangan, dan setelah di-endorse, teman-teman bisa langsung email ke website yang sudah disediakan oleh pihak kampus. Kita lanjut ke berkas yang tadi ya. Jadi kan form sudah, kurang lebih seperti itu. Ini beberapa berkas yang harus disediakan. Pertama, melampirkan security clearance atau SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. SKCK-nya bisa di jenjang di tingkat kecamatan atau kabupaten. Waktu itu saya sih cuma tingkat kecamatan di Polsek aja. Namun biasanya kalau teman-teman bikin SKCK di kecamatan itu kan ditanya buat SKCK untuk apa? Kalau jawabnya buat kuliah di luar negeri pasti diminta untuk tingkat yang lebih tinggi.
oh kalau buat luar negeri bikinnya di Polda, Dek. Nah, sedikit tips, mungkin teman-teman ketika buat SKCK tidak perlu menyatakan ingin daftar di luar negeri. Cukup bilang aja untuk persyaratan kuliah, Pak, kayak gitu. Jadi, walaupun hanya di tingkat kecamatan atau polsek, teman-teman tetap mendapatkan beasiswa, bukan beasiswa, tetap mendapatkan SKCK tanpa ada tulisan bukan untuk luar negeri. Biasanya kalau SKCK di polsek itu, di ujung sebelah kanan ada tulisan bukan untuk luar negeri. Nah, kalau kayak gitu tidak dapat digunakan untuk beasiswa dan juga di pelamar luar negeri. Selanjutnya ada foto terbaru ukuran paspor yang nanti akan ditempel di ujung sebelah kanan form yang tadi sudah kita bahas. Dan juga ada copy of document yang menunjukkan kualifikasi akademik dan dokumen pendukung lainnya, seperti ijazah, harus ini ijazah wajib, surat rekomendasi, sertifikat, dan transkrip nilai. Untuk ijazah kan bersifat wajib, cuman teman-teman yang belum ada ijazah, biasanya kan kalau nunggu ijazah itu lama, bisa mengganti dengan surat keterangan lulus. Mungkin yang SMA sudah dapat SKL, bisa diganti dengan SKL karena ijazah belum keluar. Surat rekomendasi ini yang tadi ya, reference letter C1 dan C2. Jadi teman-teman direkomendasi oleh siapa saja, bisa dosen, orang tua, atau tokoh-tokoh masyarakat terkenal yang ada di wilayah kalian. Sertifikat pendukung, kalau ini bersifat tidak wajib, sertifikat pendukung, kalau ada boleh dilampirkan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Statement of purpose, tadi teman-teman bisa langsung lihat ke formnya, harus menyantumkan statement of purpose, dan juga kopi resmi akte kelahiran dan paspor. Jadi beasiswa Brunei Darussalam Government Scholarship ini harus punya paspor terlebih dahulu, karena kita diminta untuk melampirkan pasportnya di form. Dan juga endorsement, yang terakhir itu endorsement. Biasanya ini yang menjadi sedikit kendala teman-teman, yang dulu-dulu itu susah untuk mendapatkan endorsement. Karena sistem di kita kadang-kadang beda. Yang ini bilang begini, yang itu bilang begitu. Sudah datang ke kantor sini, katanya suruh ke kantor sana. Ketika kantor sana, diminta ke kantor sini. Pengalaman saya seperti itu. Ketika saya dulu 2019 minta endorsement di tahap akhir, itu pertama saya ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri Pusat di Jakarta. Sudah datang ke sana, sudah datang ke bagian untuk endorsement. Ternyata ketika di sana, oh bukan ke sini deh, ini kamu dari Gontor, dari pesantren, harusnya ke sini. Oke, saya ke sini. Ketika ke sini malah diantar untuk kemana lagi. Jadi saya hampir bolak-balik di 4 kantor hanya untuk mendapatkan endorsement. Semoga teman-teman nanti dipermudah untuk mendapatkan endorsement. Tahun ini sih sudah dipermudah, jadi kami sudah punya kenalan di Dikti. Ada Mas Bagus namanya. Teman-teman juga bisa langsung masuk dan join di grup kita. Kita sudah punya grup di Telegram, grup yang disediakan oleh PPI Brunei Darussalam, Perhimpunan Pelajar Indonesia Brunei Darussalam, buat teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya di beasiswa Brunei Darussalam. Seperti itu. Kurang lebih itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti tanya jawab. Oh, ini sudah ada yang nanya. Sebentar, saya buka dulu. Ya, untuk pertanyaannya mungkin disimpan dulu saja, Mas Oh, Vika nanti ya. dulu ya, Ibu. Iya, Baik, terima kasih banyak. Itu saja yang dapat saya oke. sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung tanya saja atau bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Vika, Sama-sama, luar Ibu. biasa. Oke, untuk pemateri yang selanjutnya, Mas Muhammad Irfan Nadwi. Jadi rekan-rekan sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan disimpan terlebih dahulu, ya, dicatat terlebih dahulu, atau bisa juga nulis di chat room ya. Untuk selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari pemateri kita yang kedua, yaitu Mas Muhammad Irfan Nadmi. Ya, maaf saya panggil Mas ya. Oke, selamat pagi Mas Irfan. Pagi Mbak, semua selamat pagi. Oke, selamat pagi. Oke, sebelum Mas Irfan menyampaikan materi, saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Ya, nama lengkap dari Mas Irfan, Muhammad Irfan Nadmi, tempat tanggal lahir Jakarta 4 Juli 1998, alamat Indonesia di Jalan Gandaria,
Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini sama-sama Jakartanya ternyata, Mas Vika dan Mas Irfan ini ya. Ya, kemudian alamat di Mesir, Madinatul Bu'uds Al-Islamiyah, Abbasiyah, Kairo. Ya. Ini di Kairo apa di Jakarta ini, Mas Irfan? Saya lagi di Jakarta, alhamdulillah. Oh gitu, jadi Iya. ya online ya kuliahnya. Enggak, lagi liburan juga, Mbak. Di Oh sana gitu habis ya. ujian, iya. Oh oke. Oke, kemudian untuk akun media sosialnya Muhammad Irfan Nadmi, Facebook. Kemudian untuk Instagramnya @irfannadmi63. Kemudian riwayat pendidikan tahun 2002 sampai dengan 2004 RA Anissa, 2005 sampai dengan 2010 SDN 4 Pagi Ciganjur, Jakarta Selatan, 2011 sampai 2013 MTS Nurul Hidayah Cilandak, Jakarta Selatan, 2013 sampai dengan 2017 Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Lido Bogor, 2019 sampai dengan sekarang Universitas Al-Azhar Kairo Fakultas Usuluddin. Kayak luar biasa. Materi kita ini dari pesantren semua ini. Jadi pendidikan formalnya dapat, pendidikan agamanya juga dapat, luar biasa ya. Kemudian pengalaman dari Mas Irfan, yang pertama dari buka player debu, juara 1 Marawis Edufest Al-Kahfi tahun 2013, juara 1 Marawis tingkat umum Islamic Book Fair 2015, juara 2 Marawis tingkat umum Islamic International Book Fair 2015, ya. Banyak sekali nih ya. Pengurus Himpunan Santri Darul Ulum 2016 sampai dengan 2017, penerima beasiswa Tim Teng Jalur Kemenak RI tahun 2018, street photographer, divisi riding bikers dakwah Jakarta Indonesia, peserta daurah Saifiyah Asia Tenggara ke-26, Ketua Masisir Mutarjim PPMI Mesir tahun 2020, Ketua Seminar Pembekalan Masisir Mutarjim 2020, Ketua Seminar Bincang Santai Tarikh Misri Wal Azhar wa Hadoratuhuma, Divisi Media Ikadawi Lido Mesir tahun 20 sampai dengan 2020-2021, Divisi Keilmuan Angkatan Zafira PPMI Mesir, Divisi Media Angkatan Cakrawala NU Mesir tahun 2020, Divisi Humas Diskusi Antar Afiliasi PPMI Mesir 2020, Divisi Dokumentasi Bincang Santai Dunia Talaki Perkuliahan PPMI Mesir 2020, Divisi Media Indonesia Games Kairo 2021, dan yang terakhir Divisi Dokumentasi Haflah Al-Quran PPMI Mesir. Yaitu CV, kurikulum vitae dari Mas Irfan. Untuk selanjutnya dipersilakan Mas Irfan untuk menyampaikan materi. Ya. Baik, Mbak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya terdengar jelas ya? Iya, terdengar jelas. Iya. Yang saya hormati terutama Mbak Dia Ika Krisnawati selaku CEO Klinik Beasiswa. Yang saya hormati juga moderator pada pagi hari ini Mbak Elvi Puyumi selaku dosen Akper Dharma Husada Kediri. Yang saya hormati juga adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin share link ini, share screen ya? Oke, monggo. Oke, baik. Sudah terlihat ya? Sudah ada belum? Masih belum terlihat materinya. Masih belum ya? Iya.
sebentar ya Mbak. Mohon maaf nih ada kendala. Oke. Atau mungkin bisa dimulai tanpa ini, nggak apa-apa ya Mbak? Oke, bisa. Tanpa share screen ini kayaknya ada sedikit gangguan nih. Oke. Ya, enggak apa-apa. Mas Irfan, monggo. Atau materinya? baik, Oh bisa. iya, oke, boleh. Oke. Mbak, Oke, atau mungkin bisa materinya dikirim ke WA saya, ke oh, bentar. oh, boleh baik. Sebentar ya Mbak. Sudah Mbak. Dikirim ke Mbak ini ya? Iya. Oke, saya bantu untuk share screen dari tempat saya ya. Iya, boleh. Makasih banyak Mbak. Bisa minta tolong ditutup dulu Mas Irfan, Apa itu Mbak? share screen-nya. Oh, boleh. Sudah? Sudah belum Mbak? Belum. Oke, ini sudah terlihat Mas Irfan? Oh, sudah terlihat ya? Bisa, ya, sudah terlihat. Oke, baik, saya mulai ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya buat Mbak Diah dan kawan-kawan dari Klinik Beasiswa dari Klinik Karir pada hari ini. Dan saya akan memaparkan sedikit dari yang saya alami untuk kiat-kiat mendapatkan beasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo umumnya ya. Nah, di situ ada seputar beasiswa yang pertama yang bakal kita bahas pada hari-hari ini. Yang kedua, kenapa sih mesti Al-Azhar gitu. Nah, yang ketiga, alur pendaftaran dan berkasnya. Yang selanjutnya, materi tes seleksi yang bakal diseleksi sebelum kita memasuki kuliah Al-Azhar. Yang keempat, yang selanjutnya, culture shock di Mesir. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baik. Yang pertama itu adalah ini ya, seputar beasiswa. Seputar beasiswa yang pertama itu lembaga penyeleksi. Kebetulan pada tahun 2017 saya lulus dari pesantren, 2018 langsung daftar. Itu melalui jalur dari Kemenak RI. Sebenarnya ada banyak gitu ya, ada banyak penyelenggara dari institusi pemerintah yang bisa memberangkatkan kita, salah satunya ada dari Kemenak, ada dari Nahdlatul Ulama, dari NU, ada dari OIAA sendiri ini kepanjangan dari Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia. Ada juga dari Kedubes Mesir, ada juga dari Gontor, dan masih banyak lagi sebenarnya Mbak. Nah, kebetulan saya dari Kemenak RI. Nah, yang kedua itu adalah lembaga pemberi beasiswa. Nah, lembaga pemberi beasiswa ini itu bukan dari Kemenak sendiri, melainkan dari Al-Azhar. Dan beasiswanya itu, kalau kita ngambil jalur beasiswa, itu beasiswanya full, mulai dari tempat tinggal, uang saku, makan sehari-hari, uang kitab, uang pengganti kitab, di sana sebutnya badal kutub ya, uang pengganti kutub, pengganti kitab-kitab itu diganti, bakal dapat setahun 2 kali kalau uang kitab itu pengganti kitab. Dan yang
ketiga itu ada link pendaftaran. Nah, ini link pendaftarannya khusus yang dari Kemenak ya. Itu ada diktis.kemenak.go.id. Nah, untuk kuota dari beasiswa jalur Kemenak itu beasiswanya 20 orang. Khusus 20 orang itu satu Indonesia, 20 orang. Cadangan itu 5 orang. Dan yang non beasiswa itu biasanya diterima sekitar 1.000, bahkan paling banyak itu 1.500 orang setiap tahunnya. Itu dari Kemenak. Nah, yang kelima itu ada benefit dari beasiswa. Benefit beasiswa itu sendiri ada asrama gratis, asrama khusus putra itu di semua negara ya, khususnya Indonesia, kecuali Malaysia, mereka ketika sampai di Mesir itu ada mahasiswa ada asrama khususnya sendiri buat negaranya mereka. Ada dari Thailand, dari banyak-banyak semua negara, bahkan Eropa pun juga ada, tapi cuman segelintir orang. Paling banyak itu mahasiswanya dari mahasiswa Indonesia sama Malaysia untuk saat ini. Nah, yang kedua makan 3 kali sehari. Ada pagi, ada siang, ada sore, itu semuanya dapat termasuk benefit di beasiswa ini. Nah, yang ketiga itu ada uang saku sekitar 1.000 le. Sebutannya itu kalau orang sana sebutnya le. 1.000 le itu sekitar, tadi saya cek sekitar kalau dirupiahin itu 925.000. Itu untuk uang beasiswanya aja, untuk uang bulanan aja. Dan untuk uang badal kutub atau pengganti kitab itu sama kalau nggak salah sekitar 1.000 juga. Dan itu setahun cuma 2 kali aja. Mungkin setelah tahun ajaran baru biasanya. Yang keempat itu ada visa gratis. Nah, visa ini izin tempat tinggal ya. Nanti kita alurnya itu kalau mau ngurus visa, kita pakai uang sendiri dulu. Kita ajuin di imigrasi sana. Setelah itu kita minta berkas-berkasnya. Untuk mengganti uangnya itu nanti kita ajukan ke asrama sana untuk disertakan berkas-berkas dari imigrasi. Lalu habis itu langsung ditransfer di rekening mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar. Yang kelima itu ada tiket PP gratis mahasiswa. Biasanya ini berlaku untuk mahasiswa semester 6 aja, Mbak. Di luar dari itu pakai biaya sendiri ya. Gitu. Dan itu pengurusannya juga lumayan panjang juga kalau kita mau mendapatkan. Dan yang perlu diperhatikan juga buat adik-adik sekalian ketika nanti daftar di Mesir itu, jadi kita masuk ke link yang tadi saya tulis di sana. Nanti di sana tuh ada yang non beasiswa sama yang beasiswa. Ini yang saya alami dulu tahun 2018 dan saya memilih yang beasiswa. Untuk soal-soal yang diujikan sendiri itu ternyata setiap tahun itu ganti-ganti. Kalau saya itu tahun 2018 itu ada 100 soal pilihan ganda dan sisanya itu ada beberapa buat esai. Nah, esainya ini ada ditentuin sendiri dari sananya, dari pembuat soalnya. Misalnya ada 3 judul, kita pilih salah satu dari itu, kita bikin esai pakai bahasa Arab. Dan itu untuk ujian tulisnya. Untuk ujian ujian lisannya itu mencakup Al-Quran ya. Makanya adik-adik semua yang mau pergi ke Mesir untuk melanjutkan studi ke Al-Azhar khususnya, dari sekarang nih persiapin minimal banget 2 juz untuk bisa untuk mengikuti ujian-ujian yang diselenggarakan nanti ya. Sama ada namanya muhadasah, percakapan bahasa Arab sama dosen-dosen yang di sana nanti ya. Nah, untuk ini yang kedua, kenapa sih Al-Azhar gitu? Kebanyakan orang-orang dari pesantren ya khususnya milihnya tuh pasti Al-Azhar ya, semuanya. Bahkan mahasiswa Indonesia itu sekarang yang saya dapat infonya itu sekitar ada 10.000 mahasiswa. Nah itu Indonesia aja, belum Malaysia. Malaysia bisa mencapai 11.000 bahkan sampai 12.000. Paling banyak itu mahasiswa Malaysia sama Indonesia. Nah, yang kedua adalah pusat keilmuan tertua yang mungkin ya di dunia Islam gitu, Al-Azhar ini. Nah, yang ketiga ada halakoh keilmuan yang melimpah. Nah, halakoh ini kalau di sini ibarat majelis-majelis lah. Dulu sebelum COVID melanda Mesir itu sangat banyak, terutama di masjid-masjid Al-Azhar itu setiap tiang-tiang itu dijadikan majelis-majelis ilmu di sana. Nah, misalnya ada takhusus atau ketika mahasiswa ini di luar kuliah ya,
untuk mau mendalami ilmu nahu, kita bisa ke Syekh Fulan yang memang ahli nahu. Di sana di tiang sebelah sini ada ahli tasawuf, ada hal ini, banyak fan-fan ilmu yang bisa kita dapat di Al-Azhar. Di luar masjid itu juga ada, kayak di majelis-majelis Syekh Fulan misalnya. Beliau buka majelis khusus tasawuf, dan itu pakai kitab ini nanti bisa masuk langsung ke sana, dan itu gratis ya. Dan yang selanjutnya ada negeri para ambia dan para aulia. Sebutannya kan Mesir yang kita kenal itu kan negeri para nabi ya. Seperti mana yang paling masyhur itu Nabi Musa, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Raja Firaun itu, dan itu sangat terkenal sekali. Dan para aulia. Dan para aulia di sana Mesir itu paling banyak ahlul bait ya, atau keturunan para nabi. Contohnya ada makam Sidna Husain atau makam cucunya Nabi Muhammad SAW, ada makam Imam Syafi'i juga di sana, dan banyak lagi ulama-ulama kaliber Islam itu yang dimakamin di sana, ulama-ulama zaman dulu atau zaman sekarang ya. Dan yang selanjutnya itu ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Mesir sendiri ya, terutama di surat Yusuf ayat 99 itu ada kayak gini ayatnya. Ya, fala madkhulu wa ala Yusuf ilaihi wa abuihi wa qala udkhulu Misron insyaallah aminin. Maka masuklah Mesir, insyaallah kamu bakalan aman ketika kamu ada di Mesir. Dan selanjutnya surat Al-Baqarah ya, ihbitu Misron fa innalakum ma sa'altum. Maka tapakilah Mesir, maka kamu akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kamu cari-cari gitu. Dan yang terakhir ada kuliah gratis. Nah, di Al-Azhar ini semuanya gratis. Mulai dari S1, S2, bahkan S3. Sekalipun bayar itu, mungkin dia bayar SPP cuman setahun sekali, dan itu kalau dirupiahin bayarnya itu sekitar 100.000 lah. Dan itu bayarnya pun untuk syarat untuk kita mengikuti ujian. Dan itu biasanya yang bayar-bayar itu untuk orang-orang yang daftar ke Mesir yang non-beasiswa. Kalau yang beasiswa itu sudah include semuanya. Jadi kita ketika daftar beasiswa, dan itu udah kita tinggal duduk belajar, udah semuanya kehidupan kita dunia akhirat bakal ditanggung sama Al-Azhar sendiri. Bahkan sampai kuliah kita dibayarin sama Al-Azhar, sampai visa segala macam ya. Dan yang selanjutnya itu ada alur pendaftaran berkas. Yang pertama, setelah nanti kita daftar di link tersebut yang saya sudah tulis tadi, ketika kita daftar itu ada kartu peserta. Nah, di situ kita print dulu tuh. Print kartu peserta tersebut untuk nanti diserahin. Kalau kemarin saya tesnya itu di UIN Jakarta, sini di Ciputat. Ada banyak, ada di UIN Banten juga, ada di Bandung dan berbagai, tapi orang-orang daerah itu yang di luar Jabodetabek rata-rata milihnya di UIN Jakarta sana, di Ciputat. Yang kedua tadi pendaftaran online ya. Pendaftaran online itu dulu tahun 2018 saya ada ininya. Ada biayanya, itu sekitar 250, dan itu pembayarannya via transfer. 250 itu dulu pas saya 2018 itu dapat makan juga nasi kotak, karena ujian dulu itu dari pagi, dari jam 8 pagi itu bahkan bisa sampai jam 8 atau jam 9 malam, karena banyaknya orang-orang yang masuk itu untuk tes di UIN Jakarta tersebut. Mungkin bisa di atas 2.000-an orang atau 3.000 orang waktu itu saya pas tes. Dan yang selanjutnya ada pengumpulan berkas. Pengumpulan berkas ini kayak tadi disertakan kayak print kartu peserta, dan itu datang langsung ke lokasi tes yang dipilih saat daftar online. Jadi pas daftar online kita bisa milih gitu. Kita mau tes di UIN Jakarta kah, atau yang di beberapa institusi daerah juga ada yang melaksanakan. Kala itu kita bawa daftarnya ke situ, dan itu penyerahan berkasnya sehari sebelum kita tes. Misalnya sekarang kita hari ini tes, nah kemarin atau malamnya itu kita bisa menyerahkan berkas-berkas. Kalau saya dulu cuma nyerahin itu aja, kartu peserta aja, di print lagi. Nanti untuk tahun-tahun ini saya kurang update juga ya apa-apanya. Nah, penyerahan berkasnya itu kalau dulu kartu peserta yang tadi di print itu, terus juga ada ijazah SMA atau sederajat.
Nah, untuk ke Mesir ini ada maksimalnya. Maksimalnya itu 3 tahun setelah kelulusan. Jadi setelah di atas 3 tahun itu kita nggak bisa daftar S1 lagi di Universitas Al-Azhar ya. Yang terakhir itu ada pas foto 3x4. Itu sekitar 2 atau 3 lembar lah. Nanti disertakan juga pas pengumpulan berkas tersebut. Nah, untuk materi tes itu tahap pertama yang tadi saya telah ucapkan ya, ada maharoh kiroah, kita nanti ada disuruh baca juga, disuruh baca ada selembaran kertas juga, dan itu bahasa Arab nggak ada harokatnya sama sekali. Jadi kita harus perdalam juga ilmu nahu dan sorof juga. Terus ada qawaid juga, maharoh qawaid, ada nahu sorof, ada maharoh istima atau mendengarkan percakapan atau cerita bahasa Arab gitu. Nanti ditulis juga tuh jawaban-jawabannya. Biasanya dari pengujinya yang bacain langsung. Terus lisan juga tadi ada minimal 2 juz. Kalau dulu, kalau kata senior-senior saya di sana itu daftar Al-Azhar itu sangat sulit. Bahkan pas tes itu minimal kita harus punya pegangan Al-Quran 8 juz bahkan. Nah, sekarang agak dipermudah nih sama Al-Azhar. Jadi 2 juz saja. Insya Allah kita bakalan masuk keterima gitu kan. Dan yang selanjutnya ada wawancara berbahasa Arab ya. Ini seputar identitas diri kita sendiri. Terus kenapa kita memilih Al-Azhar? Kalau dulu saya ditanya-tanya juga tentang ideologi Pancasila, tentang kenegaraan Indonesia juga. Nah, yang terakhir itu membaca artikel bahasa Arab ya. Membaca sesuai gramatikal Arab, kayak contohnya kayak nahu sorof juga gitu kan. Dan mengartikan atau menjelaskan atau kita menerjemahkan dari bacaan yang kita baca itu. Misal bahasa Arab kita dikasih satu kertas dan itu ada bahasa Arab 2 atau 3 paragraf. Ini kita suruh baca, nanti di stop dan itu kita disuruh artiin juga tuh, disuruh terjemahin juga sama pengujinya gitu. Dan yang terakhir itu ada kultur shock di Mesir. Di Mesir ini ada 2 bahasa ya, ada 2 bahasa Arab, Yang pertama itu ada bahasa Arab Amiyah atau kalau bahasa kitanya bahasa gaul lah, bahasa sana, bahasa kampung sana, bahasa asli orang sana. Dan yang kedua itu ada bahasa Arab Fushah. Bahasa Arab Fushah ini bahasa resmi, contohnya kayak bahasa-bahasa Al-Quran gitu. Itu bahasa resmi. Dan pengajar-pengajar di kampus pun kadang-kadang dosen itu keceplosan ngomong bahasa Amiyah. Kadang kalau misalnya kita lagi dijelasin suatu ilmu, suatu ilmu, dan dosennya ini ngomong bahasa mereka gitu, bahasa Amiyah. Nanti kan nggak semua mahasiswa itu paham akan bahasa ini ya. Nanti ada yang protes kenapa pakai bahasa ini, nanti dilanjutin lagi pakai bahasa Fusha gitu. Dan ini masyarakat Mesir pun meskipun mereka tinggal di Arab, kita udah menguasai bahasa Arab Fusha, kita udah menguasai bidang nahwu sorof. Ketika kita sampai di sana, mereka nggak semua paham bahasa Fusha gitu. Kadang juga kalau kita ngomong bahasa Fusha atau bahasa resmi, orang Mesir itu malah kelimpungan, malah malah bingung gitu, kita nih ngomong apa gitu. Kecuali kalau sama syekh, sama guru-guru di sana, kita ngomong bahasa Amiyah, bahasa Fusha, itu mereka masih ngerti gitu. Dan masyarakat sana itu bahasanya pakai bahasa Amiyah. Dan di Mesir sendiri itu ada 3 musim. Ada musim dingin, itu bisa kalau lagi puncaknya itu bisa mencapai 6 derajat Celcius kalau musim dingin ya. Kalau musim panas, ada musim panas, itu paling panas saya pernah rasain itu sekitar 42 sampai 43 derajat Celcius itu kalau siang. Kalau malam itu sekitar 35 sampai 36 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu ada musim semi. Jadi ada musim dingin, musim semi, dan musim panas. Itu untuk peralihan aja musim panas, musim semi itu. Dan yang perlu kita perhatiin juga, kadang-kadang orang Indonesia ini kan nggak luput dari sarungan gitu. Nah di Mesir itu kita nggak bisa sarungan karena bagi mereka ini sarungan ini suatu aib gitu. Nantilah saya nggak bisa jelasin secara lengkap di sini karena ini juga ya bahasanya takut nggak sopan. Jadi itu orang Mesir itu kalau misalnya kita keluar hatta sampai pun kita ke warung beli jajan dong. Kadang kan kita kalau di rumah cuma pakai celana pendek gitu, mohon maaf. Dan ketika keluar mau beli jajanan,
pakai sarung itu pasti meskipun orang Mesir ini kita kenal gitu kan, kita sering bertemu atau kita sering berbicara sama orang Mesir, sama tetangga Mesir, dan itu pasti bakal negor. Bahkan mereka sampai marah gitu. Kenapa gitu pakai Mesir? Saya Indonesia ya, saya Indonesia tapi kamu sekarang lagi di Mesir, kamu harus ikutin semua kultur yang ada di Mesir dan nggak bisa kamu bawa budaya-budaya Indonesia ke sini, dan itu merupakan suatu aib bagi orang Mesir kalau kita sarungan itu. Nah, yang terakhir itu dilarang jongkok di tempat umum. Kadang orang Indonesia kalau misalnya lagi nunggu bis atau nunggu angkot, kan ada juga yang jongkok, dan itu menurut orang Mesir itu merupakan suatu aib juga ya. Dan saya juga nggak tahu alasan kenapa jongkok itu bisa jadi aib buat mereka. Nah, gitu aja. Untuk kemarin ada yang nanya, bahkan ada yang nanya juga, gimana sih kalau misalnya kita lanjut studi S2 di Al-Azhar dan S1-nya ini non Al-Azhar. Kalau S1-nya non Al-Azhar dan S2 atau S3-nya mau lanjut studi ke Al-Azhar, itu sangat sulit. Itu sulit banget ketika kita daftar di Al-Azhar itu kalau untuk jenjang S2, S3 ya. Untuk kampus di luar Al-Azhar sendiri itu sangat banyak. Ada Universitas Alexandria di kota Alexandria, ada Universitas Kairo, ada namanya Universitas Dual Arabia, dan itu biasanya khusus mahasiswa-mahasiswa S2, S3, dan itu cara pendaftarannya itu ya kita datang aja langsung ke universitas tersebut untuk S2, S3 ya khususnya, dan menyertakan berkas-berkas. Kalau untuk berkasnya sendiri saya kurang tahu ya, karena universitas yang tadi saya sebutin lumayan jauh juga dari Universitas Al-Azhar gitu. Apalagi itu aja sih Mbak sebenarnya. Iya. Dan untuk fakultas di Al-Azhar sendiri itu ada fakultas kayak fakultas Usuluddin, ada fakultas Syariah, ada fakultas Bahasa Arab, dan semua fakultas-fakultas tentang yang seputar keagamaan itu semuanya gratis. Ada juga fakultas-fakultas negeri kayak fakultas sosiologi, fakultas kedokteran, fakultas teknik di Al-Azhar itu bayar ya. Itu nggak ditanggung sama Al-Azhar, tapi kita sendiri yang bayar. Ada fakultas ekonomi juga, banyak juga. Dan kawan-kawan saya di Indonesia, kawan-kawan Indonesia yang kuliah di Al-Azhar, yang mereka ngambil jenjang S1, mereka ada aja tuh yang ngambil kedokteran, yang dia mau belajar ilmu kedokteran sambil menyelami ilmu agama juga. Ada juga yang kawan saya ada di fakultas ekonomi juga, ada di fakultas sosiologi juga, dan itu bisa. Dan selain fakultas agama itu di Al-Azhar itu berbayar gitu. Gitu aja mungkin Mbak, sedikit yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Irfan. Oke, Iya. rekan-rekan semua yang mungkin ini agak ada trouble untuk filenya. Materi dari Mas Irfan sudah saya share di chat ya, jadi bisa dilihat. Kemudian mungkin ada yang kurang memahami bisa ditanyakan. Oke. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab ya. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya secara langsung silahkan raise hand ya. Nanti akan saya pandu untuk pertanyaannya. Oke, mungkin ada yang bertanya langsung? Oke, masih belum ada ya. Kalau masih belum ada, ini tadi di room chat sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi kita ini dulu ke pertanyaan yang ada di room chat. Mas Irfan, mohon maaf, apakah bisa ditutup dulu untuk slide-nya? Oke, ya terima kasih. Ada 4 penanya yang ada di room chat sambil kita menunggu pertanyaan dari audiens secara langsung. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Nurul Hidayah. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Mas Wika ini kayak tadi ya. Untuk kuliah jenjang S3 ini maksimal usia berapa? Jadi Mas Wika menjelaskan untuk jenjang S1 dan S2 ya Mas Wika. Nah, untuk S3 ini adakah batasan usianya? Ini pertanyaan dari Bu Nurul Hidayah. Monggo, Mas Wika. Baik, terima kasih Ibu Nurul.
Mohon maaf, tadi saya hanya menjelaskan tentang S1 dan S2 saja. Kalau Brunei sendiri sebenarnya yang beasiswa dari pemerintah hanya S1 dan S2, tapi juga tadi sudah saya jelaskan kalau ada beasiswa S3 yang khusus disediakan oleh pihak kampus di University Brunei Darussalam. Untuk maksimal batas usianya tidak ada batas maksimal usia Ibu untuk S3. Yang penting teman-teman atau Ibu bisa langsung daftar di website resmi kampusnya. Jadi kalau tadi beasiswa yang dari pemerintah itu kita daftarnya apply via email ke website resmi government. Tapi kalau yang beasiswa kampus dari UBD itu daftarnya di website kampus dan langsung mengisi form di sana. Jadi tidak perlu menggunakan apply email aja. Untuk batas usia tidak ada, Ibu. Kayak gitu. Oke, sudah terjawab ya Ibu Nurul. Untuk S3 ini ada persyaratan bahasa itu apa enggak? Misalkan TOEFL atau TOEIC itu ada minimal berapa gitu? Kalau S2 dan S3 menurut saya wajib untuk Itu ya? persyaratan bahasa. Heeh. Lebih UBD, kalau UBD biasanya dia menggunakan English medium. Jadi standarnya menggunakan IELTS, Ibu, bukan TOEFL. IELTS ya. IELTS Iya. berapa ini kira-kira umumnya Mas Vika? IELTS-nya IELTS berapa? Kalau IELTS saya Minimalnya. kurang tahu pasti Oh, sih itu kemarin itu. oke. Iya, mohon maaf. Oke, jadi ada ya untuk persyaratan bahasa di S2 dan S3. Iya, Oke, iya. pertanyaan dari Bu Nurul sudah terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Diah ini. Ya, Bu Diah ada 3 pertanyaan. Tadi disebutkan ada 4 universitas ya, 4 universitas besar yang tercover di beasiswa ya. Ada UBD, ada UNISA, UTB, dan PB. Ini singkatan dari masing-masing universitasnya, Mas Vika. Kemudian proses pendaftaran ke universitas, apakah bersamaan dengan aplikasi beasiswa? Ya, kemudian pertanyaan ketiga, apakah beasiswa mahasiswa internasional itu juga salah satunya tersedia pada jenjang S1? Jadi ada 3 pertanyaan dari Budia. Oke, monggo. Audionya sepertinya ditutup ya, Mas? Oh iya, mohon maaf tadi masih ditutup. Oke. Yang Ya, pertama pertanyaan ada dari 4 Budia. univ, singkatan dari apa aja. Jadi kan ada UBD, Ya. UNISA, UTB, dan PB ya. Ini kita pakai pronunciation bahasa Indonesia aja lah biar gampang. Jadi kalau UBD itu Universitas Brunei Darussalam, kayak UI-nya Indonesia, universitas yang condong ke bidang-bidang umum. Lalu ada UNISA, Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Itu universitas Islam, jadi kayak UIN-nya Indonesia yang condong ke bidang-bidang agama. Selanjutnya ada UTB, Universitas Teknologi Brunei. Ini di bidang teknologi sama kayak ITB. Dan juga yang terakhir PB, Politeknik Brunei. Nanti akan saya ketik di kolom chat Ibu untuk lebih jelasnya. Lalu yang pertanyaan kedua tadi, proses pendaftaran ke UNIF apakah bersamaan dengan aplikasi beasiswa? Tadi kan sudah saya jelaskan kalau pembukaan beasiswa biasanya di bulan Desember sampai dengan Februari untuk intake Agustus tahun depan. Jadi kalau teman-teman sudah apply ke website beasiswanya atau website government-nya itu tidak perlu lagi mendaftar di website resmi kampus. Jadi sudah otomatis. Itu yang jalur beasiswa ya. Walaupun jalur beasiswa seperti itu, Brunei juga menyediakan jalur mandiri. Biasanya jalur mandiri itu dibuka di masing-masing website resmi kampus. Kalau teman-teman minat dengan beasiswa, silahkan tunggu bulan Desember sampai Februari di website resmi government. Kalau teman-teman minat di mandiri, silahkan pantengin terus di website resmi kampusnya. Biasanya kalau mandiri itu setahun dibuka 2 kali, untuk intake Agustus dan juga untuk intake yang Januari. Kalau intake Agustus biasanya dibuka kisaran bulan Februari atau Maret dan ditutup bulan Mei. Kalau yang untuk intake Januari Februari dibukanya nanti ini Agustus, September, Oktober. Itu biasanya sudah dibuka di website resmi kampus masing-masing. Kalau yang mandiri. Kayak gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah beasiswa untuk mahasiswa internasional tersedia mulai dari S1 di Brunei? Iya. Untuk beasiswa internasional dibuka mulai S1, S2, dan S3.
Saya saya menjadi Infokom, bidang Infokom di PPI ya. Jadi saya yang megang Instagram Brunei, Instagram PPI Brunei. Jadi banyak yang nanya, Kak, kira-kira kalau beasiswa SMP dan SMA di Brunei ada nggak? Ada, cuman kalau SMP dan SMA itu agak sedikit susah masuknya, karena minimal harus ada keluarga yang tinggal di Brunei. Jadi entah orang tua yang tinggal di Brunei atau saudara tinggal di Brunei, dia prosesnya ke Brunei dulu pakai visa kunjungan yang 1 bulan atau 3 bulan lah. Menggunakan visa kunjungan, nanti apply di lembaga-lembaga E-level dan O-level yang ada di sini atau SMP SMA yang ada di sini, nanti baru bisa dapat beasiswa. Jadi kalau yang SMP SMA itu nggak bisa kita apply dari Indonesia untuk mengajukan beasiswa SMP dan SMA, tapi kita harus ke Brunei dulu, bareng keluarga kita, saudara atau sebagainya, nanti apply langsung di sekolahnya. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan. Boleh, Ibu? Sebentar, saya klarifikasi dulu. Jadi, pertanyaan dari Budia tadi berarti ketika kita sudah sudah berhasil apply beasiswa, berarti otomatis sudah mendaftarkan di universitas ya, ke-4 universitas itu. Ya, Seperti otomatis. itu ya, Mas Vika? Mungkin saya sedikit cerita alurnya ya ketika. Berarti persyaratan dari Jadi berarti ketika empat universitas itu persyaratannya kurang lebih sama ya, Mas? Iya, kurang lebih sama. Jadi 4 univ itu kan di open oleh government. Jadi satu pintu, kita lewat pintu government. Kalau pengen ikut beasiswa, kita pakai satu pintu, yaitu pintu government. Jadi nanti di dalamnya itu ada 4 kamar. Mau masuk kamar UBD, Unisa, UTB, atau Politeknik, kayak gitu. Jadi untuk persyaratannya sama, semua persyaratan di 4 univ itu. Untuk alurnya sendiri, ketika saya tahun 2019 ketika itu, dibuka bulan Januari, Februari ditutup, saya langsung apply. Dan beberapa bulan itu ada 2 seleksi ya. Kalau Brunei Darussalam itu ada 2 tahapan seleksi. Pertama seleksi berkas, yang kedua ada interview. Jadi ketika itu saya seleksi berkas, lolos, dan di email untuk melaksanakan interview langsung dengan dosen masing-masing kampus. Kan ada 2 pilihan, first choice dan second choice. Saya dua-duanya pilih Unisa, pertama di Usuluddin, yang kedua Syariah, dan dua-duanya diminta untuk interview di bulan Mei. Bulan Mei itu tahap interview. Langsung sama dosen kampusnya, jadi menggunakan bahasa Arab ketika itu, karena kan sesuai dengan medium bahasa yang digunakan ketika masa perkuliahan. Di bulan Mei interview, dan nanti perkiraan Juni atau Juli itu baru pengumuman keterima beasiswa atau tidak. Ketika itu saya tanggal 16 Juli di email keterima beasiswa dan diminta untuk mengurus persiapan, visa dan sebagainya. Dan ketika tanggal 4 Agustus saya baru berangkat ke Brunei. Tapi setelah diterima itu semuanya sudah diurusin sama pihak beasiswa. Ya, Mas Vika. Halo, cek. Terputus ya? Oke. Iya, betul. Oke, ini pertanyaan lanjutan aja ya, Mas Vika. Pertanyaan dari ini, Mas apa Bapak ini ya, Dodi abad S2. Kemudian, apakah ini ya, peluang diterimanya cukup besar untuk S2? Oke, bagaimana ini? Monggo. Untuk minimal IPK tidak ada minimal, dan menurut pengalaman teman-teman URDI beasiswa Brunei, BDJS ini unpredictable. Jadi kita pun tidak tahu standar atau poin penting yang diperhatikan pihak beasiswa untuk menerima seorang penerima beasiswa. Jadi kita nggak tahu apakah dari segi bahasanya, atau segi nilai ijazahnya, atau ketika interview itu teman-teman URDI pun masih bingung. Bahkan kita sebagai URDI ada yang, kok aku lulus ya padahal bahasa aku masih setengah-setengah, kok aku lulus padahal nilai aku SMA atau S1-nya masih belum excellent lah kalau kita ini kan. Jadi beasiswa UBD itu, beasiswa BDJS Brunei Darussalam seperti kayak rumor-rumornya beasiswa Madinah lah. Jadi benar-benar memang manusia-manusia yang
diberikan kesempatan untuk belajar di sini saja yang diterima di sini. Dan untuk tadi pertanyaan keduanya apa, Ibu? Oh ini, apakah peluang diterimanya cukup besar untuk yang Oh S2? iya. Jadi BDJS kan untuk S1 dan S2 ya. Dan setiap tahun itu untuk kuotanya kita nggak tahu kuotanya berapa karena BDJS dibuka untuk semua negara, tidak hanya Indonesia. Untuk kuotanya biasanya sih sedikit. Ketika tahun saya cuma 5 orang, tahun sebelumnya tidak ada yang diterima, tahun sebelumnya lagi hanya 2 orang. Tahun ini 2021 itu ada 7 orang. Semoga tahun depan lebih banyak lagi yang diterima. Dan peluangnya itu juga belum kita ketahui, jadi random. Ketika tahun saya 2019 itu hanya S1, S2 tidak ada yang diterima. Untuk yang tahun ini dari 7 orang yang S1 cuma 2 orang, sisanya S2. Jadi yang tahun ini lebih banyak S2, yang tahun lalu lebih banyak S1. Tahun-tahun sebelumnya S2 ada juga cuman sedikit, biasanya S1. Tapi itu tidak menutup kemungkinan S2 peluangnya lebih besar untuk tahun ke depan. Oke, kemudian ini pertanyaan selanjutnya, ini untuk kedua pemateri kita ini ya. Oke, untuk kedua pemateri kita, Mas Vika dan Mas Irfan. Jadi untuk dari Risa, untuk mendaftar beasiswa S3, apakah harus melampirkan proposal penelitian di saat mendaftarkan beasiswa? Nah, ini ditanyakan yang beasiswa S3. Kalau di Mesir bagaimana, kemudian kalau di Brunei Darussalam bagaimana? Monggo siapa dulu? Mas Vika dulu? Oke, monggo. Mas Vika dulu ya. Oke. Kalau beasiswa yang di UBD kan kita diminta untuk apply dan menulis form langsung di website resminya. Di sana itu sudah ada bagian tentang research studies. Jadi kan untuk S3 itu ada coursework dan research ya. Cuman lebih banyak S3 itu yang research. Untuk khusus S3 diminta untuk melampirkan proposal studinya, S3-nya, proposal doktoralnya. Kalau yang S1, S2 tidak perlu. Yang beasiswa yang BDJS Bu ya, untuk S1 tidak perlu, tapi yang S2 untuk teman-teman yang mendaftar di jurusan tertentu kan ada coursework, ada dissertation, ada coursework and dissertation, ada research doang. Biasanya yang diminta untuk melampirkan proposal adalah yang hanya research. Jadi tidak pakai coursework. Kalau teman-teman mau daftar S2 research diminta untuk melampirkan, tapi kalau yang coursework and dissertation itu tidak diminta untuk melampirkan. Seperti itu Ibu. Oke, itu untuk yang Brunei Darussalam. Kemudian kalau untuk yang Mesir bagaimana Mas Irfan? Mohon maaf Pak, bisa diulang tadi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya dari Ibu atau Bapak ini Harisa, untuk mendaftarkan beasiswa S3, apakah harus melampirkan proposal penelitian saat mendaftar? Oh gitu. Kalau yang dari S1-nya di Al-Azhar ya, ini khususnya di Al-Azhar. Kalau S1-nya dia udah dapat beasiswa di Al-Azhar dan dapat predikat kayak misalnya kelulusan S1 itu kan yang dari paling tinggi itu ada Mumtaz, ada Jayyid Jidan, ada Jayyid, ada Doif, ada Doif. Dan kalau misalnya daftar S2, S3 dan itu udah termasuk beasiswanya lagi. Jadi kita udah nerus aja tuh beasiswa S1, S2, S3. Dan untuk S3 dan S2-nya itu pasti harus melampirkan surat proposalnya dulu dari maupun yang S2 baik pun yang S3 gitu. Oke, berarti S2 dan S3 melampirkan proposal penelitian ya saat ini ya, saat pendaftaran beasiswa. Oke. Berarti untuk Mesir dan Brunei sama-sama melampirkan proposal penelitian. Untuk selanjutnya pertanyaan lanjutan dari Harisa, ini ke Brunei ya. Untuk promotor atau pembimbing S3 di UBD, Universitas Brunei Darussalam, di email terlebih dahulu sebelum atau sesudah lulus beasiswa. Oke, ini pertanyaan untuk Mas Vika ini. Monggo. Iya. Ini banyak yang ditanyakan. Istilahnya itu kalau beasiswa di UBD kan langsung pihak kampus yang menyediakan. Jadi semua yang mengkoordinir dan menyeleksi murni pihak kampus. Biasanya tips-tips untuk lolos itu di publikasi, Bu.
Jadi UBD itu merupakan kampus yang mengejar ranking di ASEAN. Saat ini rankingnya kurang lebih kemarin 600 sekian yang IQ ranking world itu. Jadi karena UBD mengejar ranking, UBD sedang mencari mahasiswa yang aktif di publikasi. Setidaknya jurnal yang berindeks Scopus. Kalau misalnya calon pendaftar punya Scopus 1 lah, atau 2, 3, 4, bahkan banyak pun lebih baik, itu akan diutamakan untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin kalaupun belum punya Scopus, seenggaknya punya indeks jurnal lokal. Kalau di kita Sinta ya namanya. Di Sinta 1, Sinta 2, dan sebagainya itu seenggaknya punya. Jadi untuk publikasinya, semakin banyak publikasi semakin diutamakan, tapi untuk konsultasi atau kita meng-email dosen pembimbing atau profesor pembimbing itu juga bisa, namun tidak wajib. Jadi kalau sekiranya pengen masuk ke fakultas kedokteran misalnya, kita bisa cari tahu di website resminya profesor-profesor siapa yang di bidang kedokteran dan sama jurusan atau bidang ilmunya akan kita jalani di UBD, kita bisa langsung email, bisa minta pendapat, minta di sana kira-kira saya bisa studi apa, juga bisa langsung konsultasi dengan dosen yang tersebut. Itu bersifat tidak wajib sih, kalau misalnya mau juga lebih baik, karena nanti kurang lebih beliau-beliau sendiri yang akan menyeleksi berkas kita di UBD. Kayak gitu, Ibu. Oke, berarti bisa sebelum lulus beasiswa kontak dengan ini promotor atau pembimbing bisa. Berarti bisa ini ya. Iya, bisa kontaknya sebelum lulus beasiswa. Oke. Ya, Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Irfan dan Mas Fikar. Jadi dari M Taufan, apakah S3 kesehatan untuk nursing ada? Baik itu di Mesir ataupun di Brunei Darussalam. Oke, Mas Fikar dulu mungkin. beasiswa S3 kesehatan. S3 kesehatan ada di UBD. S3 kesehatan keperawatan juga ada. Tapi ya? mereka lebih ke kenapa, Ibu? Keperawatan juga ada ya? Keperawatan. Untuk nursing, Iya. setahu saya belum ada. Yang baru saya tahu hanya farmasi. Oh, farmasi. Oke. Mungkin nanti kalau Oke. untuk lebih lengkapnya lagi bisa langsung cek ke website resminya aja, Ibu. Mungkin saya keliru. Oke, siap. Oke. Oke, bagaimana kalau untuk yang Mas Irfan yang di Mesir, apakah ada S3 kesehatan? Kalau di Mesir sendiri itu, di Al-Azhar sendiri itu nggak ada. Jadi masuknya itu kalau kesehatan ke kedokteran aja, Mbak. Jadi nggak ada kesehatan atau farmasi, dan itu semua masuknya ke kedokteran. Dan jenjang kedokteran itu ditempuh sekitar 6-7 tahun. Kalau nggak salah segitu. Soalnya ada satu teman saya itu dari Gontor juga, satu angkatan di Mesir, dia ngambil kedokteran, dan itu 6-7 tahun jenjangnya. Dan nggak ada, selain kedokteran tuh nggak ada kayak kesehatan atau segala macamnya, itu nggak ada. Oh, jurusan selain kedokteran nggak ada ya di Al-Azhar ya? Ada jurusan negeri kayak kalau kesehatan itu nggak ada, tapi semuanya masuk ke kedokteran. Selain itu kayak fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan banyak lainnya, ada macam-macam lah. Ada ekonomi juga, dan itu ada di Al-Azhar. Dan itu berbayar kalau yang negeri. Kecuali kalau yang jurusan agama kayak fakultas bahasa Arab, fakultas syariah, syariah wal qanun, usuluddin, dan itu semuanya gratis, insya Allah. Ini ada pertanyaan lanjutan ini, Mas Irfan. Ya. Apakah ada kursus bahasa terlebih dahulu? Oh iya, mohon maaf tadi juga kelewat ya. Jadi setelah kita dinyatakan lulus sama Kemenak misalnya contohnya, maupun itu yang beasiswa sama yang non beasiswa, itu ketika kita sampai di Mesir, itu kita nggak bisa langsung ikut perkuliahan. Bisa kita ikut perkuliahan, tapi nggak resmi kita terdaftar sebagai mahasiswa Al-Azhar khususnya. Dan ketika kita sampai di Mesir itu, sebulan setelah kita sampai atau 2 bulan setelah kita sampai, itu ada namanya tes tahdid mustawa. Tes tahdid mustawa ini ujian. Kalau nilai kita bagus, kita bisa masuk kelas bahasa terlebih dahulu ketika di sana. Jadi ketika sampai di Mesir, kita wajib ikut kelas bahasa yang namanya itu Daurah Lugha. Setelah dinyatakan dari Daurah Lugha dan kita mendapatkan ijazah,
pemberkasan di Al-Azhar juga itu harus menyertai ijazah dari Daurologo. Dan itu bisa gimana nilai kita kalau misalnya kita habis ujian tahdid mustawa itu dapat kelas yang rendah, itu bisa ditempuh sampai 8 bulan. Gitu. Ya setahun lah sampai nunggu buka kampus Al-Azhar ini. Ada juga kalau nilainya bagus itu bisa ikut 2 bulan aja atau 3 bulan, bahkan ada yang 4 bulan ikut. Itu gimana nilai kita pas ikut ujian tahdid mustawa dan kita ditempatin di kelas di Daurologo gitu. Kalau untuk biayanya sendiri, kalau yang beasiswa itu udah termasuk include ya, kecuali kalau yang non beasiswa, kalau yang non beasiswa itu kita ada bayar sendiri per bulan itu sekitar 500 bahkan 550.000 kalau dirupiahin itu gitu. Kalau itu yang untuk yang non beasiswa. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Mas Irfan. Ini ada pertanyaan lagi ya dari Ibu Mbak Inia Fitriana. Ini pertanyaannya untuk Mas Vika sekarang. Apakah apa saja tes untuk mendapatkan beasiswa Universitas Brunei Darussalam dan apakah dan syarat TOEFL atau IELTS-nya minimal berapa? Ya, ini pertanyaan untuk Mas Vika terkait ini ya, beasiswa UBD. Berarti yang untuk jenjang S3 ya, Ibu? Ini tidak disebutkan S3 ini. Oh. Mohon izin Ibu, iya. Oh, untuk okay. Ibu. Iya, monggo ini. Silakan Mbak Fitriana. Iya. Untuk S3 Ibu. Oh, S3. Oke. Iya, terima kasih. Ya, S3 Mas ternyata. Oke. Kalau untuk alur beasiswa UBD yang S3 itu biasa dibuka setiap tahun ada 2 kali. Kalau yang UBD itu 2 kali. Kalau tadi ke BDGS kan cuma setahun sekali, Desember dan sampai dengan Februari. Kalau yang UBD dibuka setiap tahun 2 kali langsung di website resminya, dan untuk persyaratannya kurang lebih sama sebagaimana persyaratan yang ada di beasiswa Brunei Darussalam. Dan untuk IELTS sama TOEFL-nya itu nggak ada minimal sih kalau yang saya lihat di website. Mungkin nanti akan saya cantumkan linknya ya di ini. Kebetulan sekarang juga sedang dibuka beasiswa UBD untuk intake Januari tahun depan. Ini teman-teman ada grup WA-nya kan ya, Ibu? Ada. Oh iya, ada nanti ini. saya share di sana link beasiswanya. Di sana juga sudah ada persyaratan-persyaratannya. Nanti Mbak Fitriani bisa langsung lihat di grup saja. Terima kasih, Ibu. Oke, Baik, terima kasih. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, bisa langsung ini ya, raise hand, biar bisa langsung berkomunikasi dengan kedua pemateri kita yang luar biasa hari ini. Mungkin ada yang akan bertanya? Oke, boleh. sambil menunggu pertanyaan lagi. Oke, monggo. Iya, Ya, silakan. Saya juga baru bergabung ini, jadi mungkin banyak informasi yang tertinggal. Nah, untuk yang UBD ini, apakah untuk semester ini di tahun ini masih online ya studinya? Berarti ini kan untuk intake yang di bulan Januari. Apakah kemungkinan nanti, karena kan kalau dari UBD sendiri kan kasus COVID-nya kecil banget ya, jadi apakah kelasnya offline atau online? Nah, yang kedua, apakah beasiswa ini, jika kita udah mendapatkan beasiswa dari UBD, nggak boleh menerima bantuan atau beasiswa dari pihak lain, begitu? Ya, gitu aja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fitriana. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Vika. Ada 2 pertanyaan dari Mbak Fitriana. Baik. Terima kasih Mbak Fitriana sudah bertanya. Untuk status COVID-19 di Brunei sendiri, di sini sudah 400 hari tanpa case COVID lokal. Jadi kurang lebih sudah 1,5 tahun tidak ada case dalam negeri, hanya ada imported case. Dan di sini pun dari tahun lalu sudah belajar offline di setiap kampus. Bahkan tidak hanya kampus, sekolah-sekolah pun sudah offline semuanya. Kayak kemarin itu tanggal 11 Juli
perayaan ulang tahun Sultan ke bawah dulu yang Maha Mulia itu benar-benar rame di alun-alun lah kalau bahasa kita, di bandar, di ibu kotanya. Sudah seperti tidak ada case COVID sama sekali. Jadi kalau kita bicara tentang status COVID di sini sudah tidak ada dan semua sudah dilaksanakan seperti biasanya. Cuman kemarin ada sedikit informasi yang agak sedih buat negara Indonesia. Per tanggal 18 Juli kemarin, setiap pesawat yang flight dari atau ke atau melalui transit di Indonesia dilarang masuk ke Brunei. Jadi ini mulai kayak gini nih negara-negara lain karena meningkatnya status COVID di negara kita ya. Itu mulai keren dilarang masuk ke Brunei Darussalam. Jadi kemungkinan teman-teman yang sudah dapat LOA, udah dapat LOA di tiap-tiap kampus yang nanti Agustus bakal berangkat ke sini itu gagal berangkat ke sini, kemungkinan bakal online. Dan ditutupnya sampai dengan tanggal yang tidak ditentukan, suratnya seperti itu. Teman-teman bisa nanti lihat suratnya yang sudah dipost oleh PPI Brunei Darussalam. Jadi kemungkinan nanti untuk intake Januari, ya wallahu a'lam ya Ibu, insya Allah ya kita berdoa saja sudah dibuka. Kalau sudah dibuka bordernya untuk negara Indonesia, sudah pasti bisa berangkat ke Brunei dan belajar secara offline. Namun kalau belum bisa dibuka, kemungkinan akan online. Kayak gitu Ibu. Luar biasa ya, status COVID di Indonesia sangat mempengaruhi ya. Makasih Mas. Ya, untuk pertanyaan keduanya Mas. Iya, yang apakah boleh menerima beasiswa lain tadi kayaknya? Oh, bantuan. Oh iya. Secara officially tidak boleh. Jadi Brunei Darussalam Government Scholarship maupun UBD Scholarship tidak menerima beasiswa lain. Jadi kalau sudah dapat BDGS atau UBD Scholarship, ya itu saja. Dan menurut saya tunjangan sendiri dari BDGS dan UBD ini sudah lebih dari cukup. Bahkan yang UBD itu ada 3 kategori, first, second, dan third. Yang third itu cuman dapat biaya gratis perkuliahannya aja, yang ketiga, kategori ketiga. Dan kategori kedua itu kuliah gratis plus uang bulanan 650 per bulan, $650 per bulan. Dan kategori yang pertama dan yang paling utama itu gratis biaya kuliah dan sebagainya, plus biaya tunjangan per bulannya $1.500 Brunei, kurang lebih 15 juta per bulan. Jadi itu kurang lebih sudah cukup. Namun biasanya beberapa teman-teman ada yang terkendala di kepengurusan di awal. Biasanya kan kalau beasiswa itu kita butuh beasiswa, butuh dana itu di awal-awal aja. Yang teman-teman yang dia mohon bantuan dana pendidikan di awal seperti untuk persiapan, beli-beli apa dan sebagainya itu boleh selagi kita belum berangkat ke Brunei. Karena kan Iya, Mas Vika ada gangguan lagi sepertinya. Halo Ibu. Iya, ada gangguan lagi kayaknya. Tadi terputus sampai mana ya? Iya, yang kelas yang 1 ya Mas ya, yang dapat $1.500 ya. Oh iya, jadi kan ada 3 kategori dan di setiap kategori itu tidak boleh menerima beasiswa dari lembaga lain. Cuman biasanya teman-teman dari Indonesia kan cerdik-cerdik nih, udah dapat beasiswa tapi pengen dapat dana lagi gitu. Dan banyak juga yang apply kayak dia buat proposal, ini loh saya sudah diterima di univ ini, mohon bantuan dananya untuk persiapan bla bla bla. Mungkin selagi itu bukan beasiswa resmi, maksudnya bukan under scholarship, itu boleh. Hanya untuk sekedar tambah-tambahan dana aja, kita minta ke beberapa lembaga yang ada di Indonesia, lembaga zakat kah atau lembaga apakah itu boleh. Yang penting tidak scholarship. Oke, tadi disebutkan kategori beasiswa itu ada 1, 2, 3 itu ya Mas Vika? Iya Ibu. Nah itu penentuannya gimana? 1, 2, 3 itu? Penentuannya, untuk penentuan di website resminya tidak ditentukan, tapi saya dapat bocoran sedikit dari salah satu dosen Indonesia yang ada di UBD, itu tadi, berdasarkan kualifikasi jurnal dan publikasi yang dimiliki. Semakin banyak, maka dia akan diprioritaskan ke yang 1.500. Sebagai contoh,
tahun ini untuk intake Agustus nanti ada 5 orang penerima beasiswa UBD, dan yang dapat kategori 1 itu sudah punya jurnal berindeks Scopus belasan. Jadi ya itu, Ibu. Oke, sebanding ya berarti. Oke. Luar biasa. Oke, mungkin rekan-rekan sekalian, adakah yang ingin ditanyakan kepada dua pemateri kita? Luar biasa ini ya, yang ingin kuliah di Mesir dan yang ingin kuliah di Brunei Darussalam. Ada lagi mungkin? Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya, yang ada di room chat, kemudian jawab semua. Oke, untuk selanjutnya, karena semua pertanyaan sudah terjawab, saya bacakan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan untuk dua materi kita ini, yang pertama Brunei Darussalam. Ya, di Brunei Darussalam di sini ada 2 jenis beasiswa ya, beasiswa pemerintah BDGS dan beasiswa kampus ya. Tapi kayaknya lebih banyak dan lebih prioritas ke BDGS ya, Brunei Darussalam Government Scholarship ya, untuk jenjang S1, S2 dan S3 ya Mas Vika ya. Kemudian ada 4 universitas besar yang bisa masuk dalam beasiswa ini. Ada UBD, Universitas Brunei Darussalam, ada UNISA, Universitas Islam Sultan Syarif Ali, kemudian ada Universitas Teknologi Brunei, kemudian ada Politeknik Brunei. Ada banyak fasilitas yang ditawarkan ya dari beasiswa ini ya, BDGS, bebas biaya kuliah, tiket pesawat Indonesia Brunei PP ya untuk keberangkatan pertama dan terakhir, kemudian tunjangan beasiswa per bulan, tunjangan makan per bulan, tunjangan buku per tahun, kemudian akomodasi dan ini ya tempat tinggal, tunjangan bagasi ketika pulang nantinya untuk bawa oleh-oleh gitu ya. Kemudian ada juga asuransi kesehatan. Kemudian untuk beberapa persyaratan tadi diantaranya dinyatakan sehat ya, apalagi yang pada ini ya era pandemik seperti ini, jadi harus dipastikan aman terlebih dahulu karena angka kejadian COVID di Brunei sudah tidak ada ya. Kemudian untuk batasan usia S1 18 sampai 25 tahun, S2 35 tahun, untuk S3 tidak ada batasan usia. Oke, kemudian beasiswa ini pun juga tidak berlaku untuk ini ya, penduduk lokal ya, untuk penduduk lokal Brunei Darussalam. Beberapa berkas yang dibutuhkan, ini ada formulir pendaftaran, kemudian SKCK, kemudian foto, kemudian fotokopi beberapa dokumen ya, kemudian ini formulir tadi dilengkapi ini ya persetujuan dari beberapa ini ya lembaga. Oke, kemudian untuk Mesir ya, Mesir di sini juga ada beberapa beasiswa yang ditawarkan mulai dari Kementerian Agama, kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia, termasuk Kedubes Mesir ya. Kemudian Gontor pun juga memberikan ini ya, memberikan beasiswa ya. Kemudian beberapa fasilitas yang didapatkan untuk beasiswa di Al-Azhar ya, ada ini fasilitas tempat tinggal, kemudian uang kitab ya 1 tahun 2 kali, mendapatkan biaya makan, uang saku ya, visa gratis, kemudian tiket pulang pergi ya gratis ya. Kemudian ada beberapa tes ini tadi ya, mulai dari tes bahasa, kemudian tes wawancara, membaca artikel bahasa Arab itu diantaranya. Kemudian untuk lebih jelasnya tadi sudah ini ya disampaikan di room chat untuk PPT dari Mas Irfan ya, karena tadi sempat ada gangguan sedikit lah. Oke. Kayaknya ada pesan penting juga ya, jangan pakai sarung ya kalau di Mesir ya. Iya, itu karena bagi masyarakat Mesir itu aib banget. Bahkan orang Mesir itu bisa marah. Santri-santri yang ingin kuliah di Al-Azhar berarti ini ya, sarungnya ditanggalkan terlebih dahulu. Jangan sarungnya dibiasakan buat di rumah sarung aja. Oke, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak
pemaparan materinya, pengalamannya Mas Irfan, Mas Vika selama di Brunei dan Mesir. Sukses untuk studinya, lancar. Amin. Mudah-mudahan lulus sesuai dengan target waktunya. Amin. Oke. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua partisipan dari Klinik Beasiswa atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang banyak di sini, pengalaman yang banyak dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Ya, mohon maaf apabila ada khilaf kata ya, ada kata-kata yang tidak berkenan yang saya sampaikan. Saya akhiri ya untuk diskusi untuk webinar kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vika saya tunggu di Jagakarsa ya Mas. Iya. Siap Mas Irfan. Ya baik. Berarti nggak balik ke Mesir lagi nih Mas? Nanti insya Allah bulan Oktober. Mantap Mas. Ibu, itu beberapa informasi tambahan sudah saya share di grup WA ya, yang beasiswa Brunei Mesir itu. Oke, oh ya ini yang di chat ya.